Growing up as a white Christian conservative in the United States, ever since I was a kid, I was taught to have this blinding, unwavering loyalty, fealty to Israel. I was conditioned to believe that Israel was the promised land and the Israelis were God's chosen people, and all the Arabs surrounding Israel just wanted to annihilate them and wipe them completely off the map. Kita nggak boleh orang Kristen lihat orang dipenggal, kita bilang mantap, penggal terus. Itu namanya ngaco otak. Dan yang ketiga, oke Pak, kalau gitu berarti Israel ngaco dong Pak, mari kita kutukin dia. Sebentar, kalau bicara kutukin, saya nggak ikut-ikutan. Karena dalam kitab Ulangan, Alkitab bilang diberkatilah mereka yang memberkati Israel, dikutuklah mereka yang kutuk Israel. Tapi Pak, bangsa Israel dari dulu nyebelin. Memang kita bilang dari dulu dia tegar tengkuk. Bukan hanya nyebelin, Tuhan kita aja disalib bos sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, mayoritas umat Kristen ya, terkhusus pendeta-pendeta dan juga ada juga pendeta Saifuddin Ibrahim ya. Kenapa mereka mendukung Israel? Selain mereka mendukung Israel, mereka juga tidak berani mengutuk kekejian Israel di dalam meluluh lantakkan Palestina, membunuh jiwa-jiwa yang tidak berdosa, yang jadi korban adalah masyarakat sipil. Kenapa mereka tidak berani mengutuk? Mengutuk Israel ya kena sendiri. Makanya jangan mengutuk-ngutuk Yahudi, Pak Jokowi. Gak usah dikutuk-kutuk. Lumayan kutuk-kutuk, ngeri. Walaupun sebenarnya Saifuddin Ibrahim ini tahu ya, Israel mengebom gereja di Palestina. Kalau seandainya ada kasus pengeboman gereja di Indonesia misalnya, pasti pelaku pengeboman dituduh teroris. Tetapi kalau Israel mengebom gereja di Palestina, tidak dikatakan teroris, mereka justru dikatakan bangsa pilihan Tuhan. Nah, sahabat, kita temukan sebuah fakta menarik. Ternyata inilah kenapa umat Kristen mendukung Israel. Growing up as a white Christian conservative in the United States, ever since I was a kid, I was taught to have this blinding, unwavering loyalty, fealty to Israel. I was conditioned to believe that Israel was the promised land and the Israelis were God's chosen people, and all the Arabs surrounding Israel just wanted to annihilate them and wipe them completely off the map. We were taught that Muhammad was a false prophet and those who were worshiping to Allah were worshiping to the wrong God. Dari pengakuan umat Kristen yang ada di Amerika ya, bernama Danny Collins, memang mereka dari kecil didogma untuk menganak-emaskan Israel, didogma bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan dan tidak boleh dikutuk, walaupun apapun yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan, sebuah kejahatan, sebuah genosida, tetap saja mereka akan mengatakan Israel lah yang benar, Israel tidak boleh salah. Nah, itulah ya, dari kecil sudah ditanamkan dogma itu bagi umat Kristen. Ini pengakuan langsung dari umat Kristen dari Amerika. Dan sebenarnya dalam hati kecil mereka, kalau melihat dari sisi kemanusiaan, mereka itu sebenarnya membela Palestina, tetapi mereka tidak cukup berani. Mereka tidak mempunyai cukup keberanian untuk mengatakan hal itu. Mending mereka diam saja. Yang jelas mereka tidak mau mengutuk Israel karena ada tertulis di dalam kitab suci mereka. Oke, mari kita simak sebuah statement dari pendeta muda ini ya, apa yang dikatakan tentang Palestina, tentang Israel. Perang Palestina dengan perang Israel itu bukan perang agama.
Itu political things, itu politik bukan agama. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita meresponi perang Israel dengan perang yang namanya Palestina. Yang kedua adalah kita harus berdiri dari sisi kemanusiaan. Kita harus membela mereka korban sipil yang tidak bersalah. Kita harus berdoa tidak lagi ada korban yang jatuh dari kedua belah pihak. Yang setuju bilang amin. Kita nggak boleh orang Kristen lihat orang dipenggal kita bilang mantap, penggal terus. Itu namanya ngaco otaknya. Dan yang ketiga, oke Pak, kalau gitu berarti Israel ngaco dong Pak. Mari kita kutukin dia. Sebentar, kalau bicara kutukin, saya nggak ikut-ikutan. Karena dalam kitab Ulangan Alkitab bilang diberkatilah mereka yang memberkati Israel. Dikutuklah mereka yang kutuk Israel. Tapi Pak, bangsa Israel dari dulu nyebelin. Memang Alkitab bilang dari dulu dia tegar tengkuk. Bukan hanya nyebelin, Tuhan kita aja disalib bos sama dia. Bicara soal kemanusiaan, sebenarnya setiap manusia siapapun itu mempunyai hati nurani. Ya, kalau ada sebuah perbuatan yang sungguh-sungguh sangat keji ya, seperti apa yang dilakukan oleh Israel ya, tidak hanya warga sipil, tidak hanya umat Islam, melainkan umat Kristen juga jadi korban. Terbukti ada gereja yang dibom oleh Israel. Dan mereka sebenarnya mengakui bahwasanya itu adalah perbuatan yang sangat biadab dan mereka tidak mendukung itu. Terbukti dengan kalimat yang diucapkan oleh pendeta muda ini ya. Tidak menyetujui dengan adanya perang itu dan doa terbaik adalah mudah-mudahan tidak ada korban lagi dari kedua belah pihak. Itulah hati nurani yang berbicara melihat dari segi kemanusiaan ya. Dan apa daya, mereka tetap mendukung Israel, mereka tidak berani mengutuk Israel. Kenapa? Karena ada tertulis di dalam ayat kitab suci mereka, terberkatilah orang yang memberkati Israel dan terkutuklah orang yang mengutuk Israel. Gara-gara ayat tersebut, mereka tidak berani secara terang-terangan mengutuk Israel. Mereka diam-diam saja, bahkan ada banyak yang justru mendukung Israel. Ya karena ayat tersebut, ayat yang di dalam kitab suci mereka mengatakan terkutuklah orang yang mengutuk Israel. Secara spesifik ayat itu ada di dalam Bilangan 24 nomor 9. Mereka mengetahui bahwasanya Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, tetapi mereka tetap mengatakan Israel bangsa pilihan Tuhan. Walaupun mereka juga tahu bahwasanya Tuhan mereka disalibkan oleh Israel, tetapi mereka tidak berani mengutuk Israel karena ayat di dalam kitab suci mereka sendiri. Nah, jadi itulah sahabat-sahabat ya, kita bisa tahu kenapa umat Kristen selalu mendukung Israel, karena sebab daripada ayat yang tertulis di dalam kitab suci mereka. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.